Saya ulang sekali lagi. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Bapak. Baik, yang sudah bergabung ini ada 52 ya. Mudah-mudahan yang lain nanti menyusul. Saya tidak tahu berapa kelompok yang masih. Mungkin Deanta bisa bantu. Berapa kelompok yang masih? Dua kelompok, Bapak. 2 kelompok ya. Kalau begitu silakan, karena ini sudah waktu ya. Masing-masing kelompok silakan presentasi. Setelah itu nanti dibuka tanya jawab. Kemudian yang bertanya nanti siapapun di antara kalian ya, ingat sebutkan identitas karena ada penilaian ya. Baik saudara, supaya jangan waktunya habis karena ini kan sudah secara periodik ya. Mungkin sekalian nanti di terakhir gitu saya ada beberapa masukan untuk seluruhnya gitu kan. Untuk itu kepada kelompok masing-masing silakan untuk mempresentasikan ruang dan kesempatan atau waktu ya sepenuhnya saya serahkan kepada kelompok masing-masing dengan dikoordinasi oleh Anda ya. Selamat pagi, silakan. Selamat pagi, Bapak. Izin untuk share screen. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi bagi yang terhormat Bapak Ida Bagus Brata selaku pembimbing mata kuliah kewarganegaraan serta teman-teman kelas A yang saya banggakan. Pada pagi hari ini, kami dari kelompok 18 akan mempresentasikan mengenai kesetaraan gender di Indonesia. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niputu Anggiwirayani dengan NPM terakhir 011, serta dua teman saya yaitu Erlang Nabil Yuma yaitu dengan NPM terakhir 045, serta Idewa Gede Fajar Rafiyasa dengan NPM terakhir 048. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami akan memulai presentasi pagi hari ini. Yang melatar belakangi kami mengambil topik ini yaitu dikarenakan kebanyakan orang berpandangan bahwa gender hanya berkaitan dengan perempuan. Selanjutnya yaitu karena setiap kegiatan memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender hanya dilakukan oleh perempuan tanpa melibatkan laki-laki. Serta terdapat perempuan yang merupakan sumber daya manusia yang cukup besar di seluruh dunia, namun partisipasi dalam sektor publiknya itu sangat minim. Tujuan dari diskusi kami yaitu yang pertama adalah untuk mengetahui apa itu kesetaraan gender, yang kedua untuk mengetahui wujud kesetaraan dan keadilan gender di Indonesia, serta untuk mengetahui wujud kesetaraan gender di dunia pendidikan. Manfaatnya diharapkan bagi mahasiswa untuk menambah wawasan pengetahuan, bagi universitas menambah referensi perpustakaan khususnya bidang kesetaraan gender, serta bagi masyarakat yaitu sebagai upaya peningkatan ilmu mengenai kesetaraan gender di Indonesia. Jadi materi yang kami bahas di sini ada 3, yaitu pengertian kesetaraan gender di Indonesia, serta kesetaraan dan keadilan gender dalam pendidikan. Untuk materi akan dibawakan oleh Erlang dan Dewa. Untuk materi pertama dibawakan oleh Erlang. Untuk Erlang, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, yang pertama kami akan membahas pengertian kesetaraan gender. Gender merupakan konsep hubungan sosial yang membedakan fungsi dan peran antara perempuan dan laki-laki. Perbedaan
fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan itu tidak ditentukan karena keduanya terdapat perbedaan biologis atau kodrat, melainkan dibedakan menurut kedudukan, fungsi, dan peran masing-masing dalam berbagai kehidupan dan pembangunan. Dapat disimpulkan bahwa gender adalah peran antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya. Suatu peran maupun sifat dilekatkan berdasarkan kebiasaan atau kebudayaan. Biasanya peran maupun sifat tersebut hanya dilakukan atau dimiliki oleh laki-laki, dan begitu juga dengan perempuan yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan bahwa peran dan sifat itu hanya dilakukan oleh laki-laki ataupun perempuan. Kemudian masuk pada bagian kesetaraan dan keadilan gender di Indonesia. Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan pertahanan keamanan nasional, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender, berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi, dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Dewa. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari materi Erlang. Perbedaan gender pada prinsipnya adalah sesuatu yang wajar. Perbedaan itu tidak akan menjadi masalah jika tidak menimbulkan ketidakadilan baik bagi perempuan maupun laki-laki. Bentuk-bentuk ketidakadilan ini akan berdampak pada perempuan dengan terjadinya kesenjangan gender, baik di lingkup keluarga maupun di lingkup masyarakat. Kesetaraan gender adalah pemberian akses yang sama bagi kaum perempuan dan laki-laki, memiliki dalam akses sumber daya yang sama atau partisipasi yang sama untuk berkiprah di dalam pembangunan serta memberikan kesempatan yang sama dalam pengambilan keputusan. Next. Baik, kita masuk ke materi yang ketiga, kesetaraan gender dalam pendidikan. Dalam memenuhi kesetaraan dan keadilan gender, maka pendidikan perlu memenuhi dasar pendidikan, yaitu mengantarkan setiap individu atau rakyat memperoleh pendidikan, sehingga bisa disebut pendidikan kerakyatan. Ciri-ciri kesetaraan gender dalam pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, perlakuan dan kesempatan yang sama dalam pendidikan pada setiap jenis kelamin dan tingkat ekonomi, sosial, politik, agama, dan lokasi geografis publik. Yang kedua, adanya pemerataan pendidikan yang tidak mengalami bias gender. Yang ketiga, memberikan mata pelajaran yang sesuai dengan bakat dan minat setiap individu. Yang keempat, pendidikan harus menyentuh kebutuhan dan relevan dengan tuntutan zaman. Yang kelima, individu dalam pendidikan juga diarahkan agar memperoleh kualitas sesuai dengan taraf kemampuan dan minatnya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas Erlang dan Dewa atas pemateriannya. Kita masuk di bagian kesimpulan. Gender merupakan perbedaan jenis kelamin yang bukan disebabkan oleh perbedaan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan itu selain disebabkan oleh faktor biologis, sebagian besar justru terbentuk melalui proses sosial dan culture. Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan pertahanan dan keamanan nasional. Dalam memenuhi kesetaraan dan keadilan gender, maka pendidikan perlu memenuhi dasar pendidikan, yaitu mengantarkan setiap individu atau rakyat memperoleh pendidikan, sehingga bisa disebut dengan pendidikan kerakyatan. Selanjutnya kita masuk ke bagian sesi tanya dan jawab. Untuk sesi tanya jawab ini hanya ada satu sesi dan 3 orang penanya.
Untuk yang ingin bertanya, bisa menggunakan fitur raise hand dan menyebutkan nama dan NPM-nya terlebih dahulu sebelum mengajukan pertanyaan. Untuk yang bertanya, dipersilahkan. Baik, di sini sudah ada 3 orang penanya. Yang pertama itu ada Ingrid. Untuk Ingrid, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator untuk kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya mohon maaf karena saya tidak mengaktifkan kamera karena ada kendala jaringan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ingrid Cantika Amboina Bulak dengan NPM 054. Pertanyaan saya adalah, apakah kesetaraan gender itu sama dengan feminisme? Terima kasih. Baik, Ingrid, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya yaitu ada Feby. Untuk Feby, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Niput Febriandari dengan NPM terakhir 049. Jadi pertanyaan saya, apakah kesetaraan gender hanya diperuntukkan bagi kaum perempuan saja? Sekian, terima kasih. Terima kasih Feby atas pertanyaannya. Selanjutnya yaitu ada Elta. Untuk Elta, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Elta Delviani Cahyangi dengan NPM 044. Di sini saya akan bertanya, bagaimana tanda terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender? Baik, terima kasih Elta. Untuk sesi tanya jawab kali ini, udah ada 3 orang penanya, jadi izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Baik, terima kasih telah menunggu. Kami akan memulai untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Untuk Erlang, silakan untuk menjawab pertanyaan dari Elta. Ya, terima kasih pada Elta dengan NPM akhir 44 telah memberi pertanyaan dan saya akan mencoba menjawabnya. Dan pertanyaan, bagaimana terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender? Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Dan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan tersebut. Apakah jawaban saya bisa terima, Elta? Bisa, Erlang, terima kasih. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk Dewa dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Feby. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Niputu Febi Wulandari. Apa kesetaraan gender hanya diperuntukkan bagi perempuan? Jawabannya yaitu kesetaraan gender merupakan salah satu hak asasi manusia, hak untuk hidup secara terhormat, bebas dari rasa ketakutan dan bebas menentukan pilihan hidup. Tidak hanya diperuntukkan bagi para laki-laki, pada hakikatnya perempuan pun mempunyai hak yang sama.
Apakah bisa diterima, Feby? Bisa, Dewa. Terima kasih. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ingrid, yaitu apakah kesetaraan gender itu sama dengan feminisme? Jadi kedua konsep tersebut sebenarnya sama-sama penting dan berjalan saling berdampingan. Meskipun feminisme itu lebih fokus pada perjuangan hak perempuan, tujuan akhirnya adalah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Begitu juga sebaliknya tentang kesetaraan gender. Kesetaraan gender itu tidak akan tercapai tanpa kita menghormati hak-hak perempuan. Terima kasih. Apakah Ingrid bisa diterima jawabannya? Bisa, Anggi. Terima kasih. Terima kasih. Dikarenakan sesi tanya jawab sudah berakhir, maka kita sampai di akhir penghujung presentasi kali ini. Terima kasih atas partisipasinya dalam pagi hari ini, dan mohon maaf jika ada salah kata. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Untuk waktu dan tempat, dipersilakan untuk kelompok berikutnya. Baik, sebelumnya saya izin share screen. Saya sudah terlihat. Belum terlihat, Handi. Oh ya, maaf dulu sebentar. Apakah sekarang sudah terlihat? Ya, sudah. Ya, baik, terima kasih ya, Pak. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Namo Buddhaya. Yang saya hormati, Bapak Ide Bagus Brata sebagai dosen mata kuliah kewarganegaraan dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelum kami mempresentasikan materi yang akan kami bahas, kami izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Nilo Putu Indah Yuliana Dewi dengan NPM terakhir 053 dan Sang Made Handi Erawan dengan NPM terakhir 051 dan Juvensia Esa Dakamara dengan NPM terakhir 056. Next. Materi yang akan kami bahas yaitu mengenai kesetaraan gender. Materi akan dijelaskan oleh dua teman saya yaitu Handi dan Esa. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Handi. Untuk Handi dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kesetaraan gender. Kesetaraan gender dapat diartikan sebagai keadilan.
Keadilan secara umum didefinisikan sebagai menempatkan sesuatu secara profesional dan memberikan hak pada pemiliknya. Kesetaraan gender ini timbul karena adanya ketidakpuasan oleh pihak perempuan. Para perempuan merasa ditindas dan termarginalisasi oleh kaum laki-laki. Mereka tidak diberi tempat stay, kesempatan di area publik. Perempuan ingin mengapresiasi hak-haknya dengan dapat menempuh pendidikan yang tinggi. Gagasan kesetaraan gender. Kesetaraan gender berdasarkan kisah era Kartini, implementasi gagasan, pandangan masyarakat tentang kesetaraan gender, pendekatan secara keseluruhan. Kesetaraan gender berdasarkan kisah Kartini. Indonesia selalu memperingati Hari Kartini. Hari Kartini diperingati sebagai bentuk penghormatan pada ibu Kartini yang telah berjuang untuk mendapatkan kesetaraan hak perempuan dan laki-laki di masa lalu. Ibu Kartini juga sangat erat kaitannya dengan isu gender di masa kini. Konsep gender menurut KMK 807 tahun 2018 merupakan peran dan status yang melekat pada laki-laki atau perempuan berdasarkan konstruksi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman, bukan berdasarkan perbedaan biologis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikut saya akan menjelaskan tentang pandangan masyarakat tentang kesetaraan gender. Pandangan masyarakat tentang kesetaraan gender masih rendah, namun sudah banyak dipraktikkan dan diterima oleh masyarakat. Hal ini dibuktikan melalui pemenuhan hak anak yang sama dalam bidang pendidikan, pembagian tugas domestik dalam keluarga secara merata oleh anak laki-laki dan perempuan, kebebasan untuk menutupi pilihan dan mengeluarkan pendapat serta kebebasan dalam pengambilan keputusan di keluarga. Singkatnya, kesetaraan gender di dalam keluarga dinilai baik oleh masyarakat, asalkan tidak berbenturan dengan sifat kodrati manusia dan nilai-nilai agama yang berlaku di masyarakat. Implementasi gagasan kesetaraan gender tidak harus dipandang sebagai hak dan kewajiban yang sama persis tanpa pertimbangan selanjutnya. Kesetaraan gender juga tidak diartikan segala sesuatu harus mutlak sama dengan laki-laki. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan perubahan keputusan bagi diri sendiri tanpa harus dibebani konsep gender. Pendekatan secara keseluruhan untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukan sosialisasi yang terus-menerus bahwa perempuan juga mempunyai hak untuk kedudukan setara dengan laki-laki, dan pentingnya bagi perempuan untuk mengetahui sejauh mana mereka dapat disetarakan dengan laki-laki, karena untuk hal tertentu perempuan tidak bisa menduduki posisi laki-laki dalam menjaga kehormatan dan melindungi perempuan itu sendiri. Selain itu, memberikan hak yang sama dengan laki-laki dengan tetap melindungi akan menjadikan perempuan merasakan keadilannya sudah dipenuhi secara utuh. Maka keseimbangan kehidupan pun akan terwujud. Untuk lebih optimal dalam pencapaian kesetaraan gender perlu pula dilakukan penyempurnaan perangkat hukum dalam melindungi setiap individu dan kesetaraan dan kesediaan data seperti peningkatan partisipasi masyarakat. Tujuannya sebenarnya cukup sederhana agar semua seimbang, setara, adil, wujud impian kita semua. Selanjutnya saya akan serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Handi dan Esa. Untuk dari materi yang sudah kami bahas, kami dapat menyimpulkan
Gender yaitu perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan yang dimana fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial. Kesetaraan gender berkaitan dengan keadilan gender merupakan perilaku adil terhadap laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender dan keadilan gender harusnya dapat ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat dan di dunia pendidikan. Bukan hanya kaum laki-laki saja yang harus bersekolah tinggi, namun perempuan juga punya hak untuk dapat bersekolah setinggi-tingginya. Sehingga peran antara laki-laki dan perempuan akan jelas dan dapat menjalankan aktivitas kehidupan ini sesuai dengan kodrat masing-masing. Kesetaraan gender laki-laki maupun perempuan memiliki kesamaan kondisi untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia agar mampu bergerak dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan pertahanan dan keamanan nasional. Baik, untuk teman-teman, kami di sini akan membuka sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, untuk yang pertama saya persilakan untuk Fadila Nur Itsni. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fadila Nur Itsni dengan NPM akhir 047. Jadi pertanyaan saya adalah, bagaimana kaitannya peran pendidikan dengan kesetaraan gender? Sekian, terima kasih. Terima kasih Itsni. Untuk pertanyaan kedua, saya persilakan untuk Armi. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Armiawati, NPM 16. Jadi pertanyaan saya, apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan? Terima kasih. Baik, terima kasih Armi. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya persilakan untuk Kadek Krisna Rangga. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Kadek Sarangga Dika Putra dengan NPM terakhir 58. Izin bertanya, mengapa kedudukan antara perempuan dan laki-laki harus sama dalam kehidupan di masyarakat? Terima kasih. Terima kasih Krisna. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya persilakan untuk Putu Dia Ratih. Baik, perkenalkan nama saya Putu Dia Ratih Kusumawardani, nomor NPM 035. Jadi pertanyaan saya, apakah yang menyebabkan terjadinya diskriminasi gender dalam dunia pendidikan di tengah masyarakat kita? Terima kasih Dia. Untuk teman-teman yang sudah bertanya dan teman-teman semua, saya meminta waktu untuk berdiskusi terlebih dahulu dengan kelompok untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman.
Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu bagaimana peran pendidikan dalam kaitannya dengan kesetaraan gender. Nah, kesetaraan gender dalam pendidikan dapat dicapai melalui 3 hal, yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan, hak dalam proses pendidikan dan lingkungan yang mendukung kesehatan gender, dan hak akan hasil pendidikan yang mendukung pencapaian keadilan. Apakah jawaban saya bisa diterima? Bisa diterima. Terima kasih, Handi. Terima kasih, Fadila. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 dari Armi. Pertanyaannya yaitu upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam dunia kerja, memenuhi hak ketenagakerjaan, yaitu melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan, memberi gaji yang sama, memenuhi hak dan kewajiban, melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan, memberi gaji yang sama antara perempuan dan laki-laki, memberikan kesempatan jenjang karir yang sama, melindungi perempuan dari pelecehan di tempat kerja. Apakah jawaban saya bisa diterima, Armi? Bisa diterima. Terima kasih, Handi. Baik, terima kasih. Berikut saya akan menjawab pertanyaan dari Krisna. Mengapa kedudukan antara perempuan dan laki-laki harus sama dengan kehidupan di masyarakat? Yaitu dengan mempunyai kedudukan yang sama, maka setiap individu mempunyai hak-hak yang sama, menghargai fungsi dan tugas masing-masing, sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa berkuasa. Mereka merasa lebih baik atau lebih tinggi kedudukan dari pihak lain. Apakah bisa diterima? Bisa, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari dia. Apa yang menyebabkan terjadinya diskriminasi gender dalam dunia pendidikan di tengah masyarakat kita? Yaitu ketidaksetaraan gender yang terjadi terutama di bidang pendidikan dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, yaitu faktor budaya, patriarki, sosial, dan psikologi. Ketidakseimbangan tersebut juga dampak terhadap kehidupan bangsa dan negara. Apakah bisa diterima? Bisa, Esa. Kasih selanjutnya saya silakan pada. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya. Untuk presentasi kami pada hari ini sudah selesai. Kami mohon maaf bila ada salah kata dan kami ucapkan terima kasih. Waktu kami kembalikan kepada Bapak Ide Bagus Berata. Baik, selamat pagi, saya ulangi untuk semuanya ya. Selamat pagi, Bapak. Saya perhatikan masih banyak yang tidak mengaktifkan kameranya ya. Saya tidak tahu apakah memang kuliah atau sekedar
ada link gitu, saya tidak tahu ya. Saudara, ada 6 kelompok ya, 6 kelompok menurut catatan saya yang mengambil tema kesetaraan gender itu. Padahal seharusnya apa? Anda calon-calon yang bergerak di bidang kesehatan itu, kenapa Anda tidak fokus misalnya lebih concern gitu kan, belajar melihat, menggali, mencermati, kemudian belajar menjawab permasalahan-permasalahan di seputar kesehatan. Sehingga ini bisa dari awal loh ya, Anda jadikan sebagai sebuah konsentrasi, diperkaya terus di setiap semester ketika ada tugas-tugas yang pada akhirnya nanti bisa dijadikan sebagai tugas akhir. Sehingga Anda tidak susah lagi. Jadi harapan saya sebetulnya begitu. Ya karena sampai sejauh ini ya yang saya amati gitu, bagaimana orang memelihara kesehatan gigi kan masih sangat lemah. Di kota iyalah, ya bagaimana dengan di desa dan lain sebagainya. Ini juga ditunjukkan oleh apa? Begitu tingginya kasus-kasus di persoalan apa? Gigi mulut di berbagai daerah. Ya, kalau lebih tajam nanti Anda bisa lihat di puskesmas, misalnya data-datanya kan banyak itu. Ya, kenapa Anda tidak fokus ke situ gitu kan? Ya, malahan ya ada yang bicara soal gender gitu, atau ya, bicara soal kedaulatan laut gitu kan jauh sekali kan dari disiplin Anda sendiri, itu kan jauh sekali. Ya. Tetapi karena saya tawarkan 17 tema gitu, Anda berhak untuk memilih, ya saya tidak menyalahkan gitu kan. Tetapi alangkah baiknya gitu, dari awal itu Anda sudah mempunyai apa semacam pendirian gitu. Fanatisme di dunia kesehatan itu penting gitu. Ya, sebagai calon-calon orang yang akan berkecimpung di dunia kesehatan itu fanatisme tentang kesehatan mesti harus ditanamkan sejak awal gitu kan. Nah itu. Sebelum saya berikan beberapa hal nanti terkait dengan tugas ini ya, saya komentari dulu karena ada 2 kelompok yang kebetulan mengambil tema yang sama ya. Kalau kelompok yang nomor 18 tadi, saya lihat itu ada yang saya dengar ya, sudah ada latar belakang yang lebih jelas gitu kan. Maksud saya begini loh, ini untuk semua ya. Kenapa Anda memilih tema itu? Ya, katakan kalau hari ini ada 2 kelompok yang memilih tema tentang gender. Kenapa Anda tertarik mengkaji masalah gender, membicarakan masalah gender? Ada apa? Kalau tidak ada masalah, buat apa? Kan gitu dong. Kalau orang-orang akademis, orang-orang ilmiah, orang-orang kampus, membicarakan segala sesuatu pasti berangkatnya dari masalah gitu. Karena masalah inilah yang nanti akan dicoba gitu, dikaji, dipecahkan oleh siapa yang tertarik terhadap permasalahan tadi gitu. Nah, dalam hal ini tentu kelompok kan adalah kelompok 18 dan kelompok 19. Apa temanya? Gender. Ada apa dengan gender gitu. Sehingga di latar belakang itu ada pertanyaan apa? Ontologi ilmu di situ.
yang sering dikenal dengan konsep apa gitu. Karena ontologi ilmu itu bicara soal apa gitu. Ya. Jadi filsafat ilmunya di situ dia. Ketika Anda bicara soal apa di situ, ada apa dengan gender? Kalau tidak ada apa dengan gender, kenapa Anda tertarik untuk membahas gender kan? Buang-buang waktu, kesempatan, padahal tugas-tugas Anda sebagai calon ya akademisi, kemudian tenaga kesehatan yang profesional itu kan terbuang-buang kan. Nah, itu sehingga dasar logis itu pasti ada masalah. Misalnya apa tadi sudah di kelompok 18 sepintas saya dengar itu tapi hanya satu disebutkan di situ. Ya. Bahwa gender itu apakah sama dengan hanya berbicara soal perempuan? Ya. Karena konsep gender itu kan bukan perempuan. Karena sering kali saya sampaikan gender itu adalah jenis kelamin gitu. Sehingga di situ ada apa perbedaan persepsi antara laki-laki dan perempuan gitu. Berarti ada masalah kan gitu dah. Berikut kemudian apa? Ketika di ruang-ruang publik orang mengambil keputusan seringkali tidak melibatkan perempuan. Kan ada masalah dong. Kenapa perempuan tidak dilibatkan padahal dari dimensi hak asasi manusia? Kalau di Bali kan dikenal dengan konsep apa? Manusia pada gitu. Bahwa setiap orang diciptakan sama gitu kan gitu dah. Tetapi dalam konteks hubungan publik, kenapa laki-laki saja yang mengambil keputusan-keputusan penting? Kenapa perempuan tidak dilibatkan? Kan ada masalah di situ. Berikut kemudian apa? Terjadinya perlakuan yang kurang adil di masyarakat terhadap perempuan. Ini fakta juga. Misalnya dalam dunia kerja gitu kan. Tadi disebut-sebut misalnya apa dalam hal penggajian gitu kan. Bukan persoalan menuntut gaji yang sama, bukan ya. Jadi persoalan ketika mereka memiliki hak dan kewajiban gitu. Karena kalau kita bicara soal keadilan, bicara soal hak dan kewajiban gitu. Kalau dalam dunia kerja ya terkait dengan apa? Pangkat golongan gitu. Sehingga si A perempuan berpangkat sesuatu. Kemudian si C adalah laki-laki dalam dunia kerja berpangkat sesuatu gitu. Semestinya mendapatkan gaji yang sama. Karena apa? Pangkat golongan mereka sama gitu. Tapi faktanya sering diperlakukan tidak adil gitu. Sehingga hak dan kewajiban mereka itu dipersoalkan gitu. Kan masalah. Belum lagi misalnya apa? Ada konstruksi sosial misalnya. Ya, tadi juga sudah ada yang menggambarkan gitu. Misalnya apa? Ketika perempuan sekolah, enggak usahlah tinggi-tinggi sekolah perempuan. Toh juga nanti pada akhirnya perempuan harus di dapur, harus melayani suami gitu kan. Ini kan konstruksi sosial. Ini yang harus dilawan, tidak boleh dibiarkan gitu. Karena apa? Meniadakan hak-hak perempuan setara gitu kan. Ya seharusnya apa? Baik laki-laki maupun perempuan tidak dikonstruksi oleh masyarakat karena mereka memiliki apa? Ruang kesempatan yang sama gitu. Tapi faktanya di berbagai daerah, wilayah gitu kan, masih ada persepsi-persepsi publik gitu yang memandang bahwa anak perempuan tidak usah sekolah tinggi-tinggi. Toh juga nanti akan pekerjaannya di dapur kan gitu. Sehingga di situ ada apa? Konstelasi ruang depan, ruang belakang gitu. Jadi perempuan itu hanya di belakang, sementara laki-laki harus di depan. Kan tidak boleh seperti itu.
Nah, itu ya. Saudara, tadi ada beberapa pertanyaan itu, ya. Apakah gender sama dengan feminisme? Saudara, saya tegaskan ya, feminisme itu adalah gerakan perempuan untuk menuntut kesetaraan gitu. Ya. Tapi sayangnya tidak ada gerakan maskulin gitu. Versusnya feminisme itu adalah maskulin gitu ya. Di maskulin itu adalah lambang laki-laki, feminis adalah lambang perempuan. Cuma persoalannya sekarang apa? Kenapa masih banyak perempuan yang mau dikonstruksi sebagai seorang feminis? Nah, ini persoalan juga. Coba lihat di media sosial itu kan. Ya. Kalau itu nanti ditata dengan sistem budaya gitu, apa salahnya katanya? Jadi caranya mereka mau menangkis itu apa salahnya gitu? Menunjukkan eksistensi diri gitu. Apakah seorang perempuan ketika menunjukkan eksistensi diri harus memperlihatkan segala sesuatu yang dianggap rahasia? Nah, persoalan kan? Coba lihat di media sosial, kan begitu sekarang. Nah, itu di satu sisi ada perjuangan yang luar biasa dari kelompok feminisme gitu, tapi kelompok kecil di antara mereka yang menyandang feminisme itu sendiri seakan-akan tidak paham akan perjuangan feminisme itu sendiri gitu, Saudara. Ya. Nah, ini problema yang sangat pelik gitu ya. Apakah gender itu hanya untuk perempuan? Tidak. Tegas saya katakan tidak ya, karena gender itu adalah jenis kelamin. Ya. Yang disubordinasi itu bukan hanya semata-mata perempuan, Saudara. Laki-laki pun. Ya. Sering juga digambarkan misalnya apa? STSI gitu kan. Suami-suami tunduk istri, ya gitu kan. Ya jangan lupa gitu kan. Tidak semua loh laki-laki superpower, Saudara ya. Ya, banyak contoh kasus itu walaupun ya tidak merepresentasikan itu, tapi ada wakil-wakil, Saudara. Tidak semua laki-laki itu adalah superpower gitu. Ya. Berikut, bagaimana tanda untuk mewujudkan kesetaraan? Wah, itu banyak itu di partai politik, ya di bidang kesenian. Sekarang kan sudah mulai dah. Cuma persoalannya sekarang apa? Kenapa perempuan banyak yang tidak mau mengambil kesempatan gitu? Ini kan sudah sering saya sampaikan dah. Dalam dunia politik misalnya apa? Sudah dikonstruksi itu 30% diisi perempuan. Coba lihat sekarang. Apa sampai 30%? Nah, itu sebuah fakta gitu. Jadi di satu sisi ada tuntutan, tetapi ketika diberikan ruang itu banyak yang tidak mengambil gitu. Jadi masih ada problema. Jadi kalau ini ditelusur lebih lanjut, problemanya di apa? Nah, persoalan apa? Safety need gitu. Kalau kita bicara soal teorinya Maslow gitu kan. Ya. Jadi tidak semua perempuan loh ingin tampil gitu. Ya, ada perempuan yang ingin di belakang aja gitu kan. Demikian juga laki-laki, Saudara ya. Dan lain sebagainya gitu. Nah, ini lagi-lagi persoalan moralitas gitu, ya. Berikut kelompok yang kedua, apa sih kaitan pendidikan dengan kesetaraan gitu kan, Saudara? Jadi banyak sekali kaitannya itu. Ya, tadi saya sudah nyatakan itu. Karena memang masih banyak, Saudara. Ada yang sengaja mendikotomikan itu antara anak laki, perempuan dalam dunia pendidikan. Nah, ini tugas kita semua ya untuk melawan itu gitu, karena tidak boleh. Ya, perspektif kita adalah hak asasi manusia gitu. Ya, kalau di Bali ada konsep tadi saya katakan itu manusia pada gitu kan. Bagaimana caranya mewujudkan kesetaraan? Wah, udah banyak itu dilakukan ya.
oleh pemerintah sendiri sudah banyak dilakukan. Berapa produk hukum sudah dibuat, ya, termasuk di perguruan tinggi juga, ya. Cuma persoalannya sekarang apa? Apakah kita mau secara concern mempraktekkan itu atau gimana? Ini juga menjadi problema. Ya, di kampus sendiri menjadi problema itu. Ya. Karena sekarang ternyata apa? Banyak kampus-kampus juga yang berproblema persoalan gender gitu ya. Kan banyak dosen yang terlibat kan. Ya. Nah, itu juga persoalan. Gitu. Mengapa perempuan dan laki-laki harus sama gitu dalam konstruksi gender? Nah, ini kan penghormatan toh. Salah satu bentuk penghormatan itu. Ya, kalau dibedakan ya muncul berbagai gejolak sosial pastinya. Ya, sehingga di sini kalau diberikan ruang yang sama, kemungkinan untuk gejolak sosial yang berdimensi negatif itu bisa ditekan gitu. Cuma ingat gitu Saudara ya. Kalau di Bali ada konsep ruo binede gitu Saudara. Ya, ruo binede itu apa? Dua yang berbeda. Jeli melah gitu, baik buruk itu tidak bisa dihilangkan salah satu Saudara ya. Kalau hilang salah satu itu dunia ini hancur Saudara. Cuma persoalannya sekarang apa? Bagaimana cara kita memanage ya agar dunia ini selalu berdinamika, bergerak maju dia. Sehingga selalu di situ ada kontrol. Ya, di sistem pemerintahan kita kan begitu dong. Ya, selalu ada tukang kritik gitu. Tukang kritik itu bukan jelek, bagus gitu. Sepanjang kritiknya adalah kritik membangun. Ya, jangan menjelek-jelekan ya. Itu. Karena itu tanda dari apa? Terjadinya sebuah dinamika sosial dalam hidup bermasyarakat gitu. Ya. Coba di dalam dunia globalisasi sekarang kan, ya selalu berdimensinya itu apa? Positif, negatif. Harapan kita apa? Yang positif itu lebih banyak ya kan? Akibat dari apa? Tekanan-tekanan yang bernuansa negatif. Sehingga ada kompetisi ya. Satu dengan yang lain untuk berbuat lebih banyak ya. Agar apa? Kebermanfaatannya lebih besar bagi kepentingan bangsa kita ke depan gitu. Ya, jadi globalisasi itu tidak boleh dinisbikan. Ya, atau sinis kita kan. Ya, karena tidak mungkin ada ruang-ruang yang terbebas sekarang dari yang namanya globalisasi, Saudara. Tapi bagaimana cara kita mengantisipasi dunia global itu jangan sampai apa? Kita tergerus karena kita masing-masing apa? Memiliki jati diri, ya, karakter gitu kan. Kalau Bung Karno bilang itu kan, karakter and welding gitu kan. Ya, itu harus tegak terus itu gitu. Ya. Apa yang menyebabkan diskriminasi dalam dunia pendidikan? Nah, bisa saja persepsi publik. Tadi sudah disebut ya, konstruksi budaya itu sangat berpengaruh loh ya. Sehingga orang memahami dalam dunia pendidikan itu bisa apa? Bisa menor dia gitu. Ya. Tapi tentu hal ini tidak boleh ya. Kalau saya lihat sekarang buktinya di FKG ini kan yang laki-laki justru benar ya data saya justru lebih sedikit dibandingkan yang perempuan ini. Ya, ini juga kan tidak bisa kita tutup mata tutup telinga kan. Ya, artinya di dunia kampus paling tidak gitu kan. Di FKG ini sudah memberikan ruang yang begitu luas bagi perempuan untuk berpartisipasi khususnya di bidang kesehatan gitu ya. Baik, saya kira begitu masukan yang saya sampaikan dari dua kelompok tadi. Kemudian masukan secara umum tolong ya, makalah-makalah yang sudah dipresentasikan. Ada beberapa masukan itu tolong diperbaiki ya, karena suatu saat nanti saya akan tagih itu semua lagi ya.
Mulai dari apa latar belakang seperti tadi. Ya, hampir semua kelompok kelemahannya itu ada di latar belakang masalah. Karena di latar belakang masalah itu nanti akan memunculkan masalah gitu. Masalah itu nanti akan dijawab melalui gagasan tertulis. Gagasan tertulis tadi Anda kuatkan nanti dengan referensi membaca buku-buku dari ahli-ahli di bidangnya. Ya, sehingga di situ nanti kaitannya apa? Kaitannya dengan bagaimana cara Anda mengutip chapter reference. Ya, seperti yang sudah pernah saya sampaikan, cara mengutip di depan, cara mengutip di tengah, cara mengutip di belakang. Ini juga ada kaitannya nanti dengan penulisan daftar pustaka. Ya, di formatnya sudah jelas itu. Tolong diikuti. Ya, baca format ketika menulis daftar pustaka. Ya, kalau sumbernya buku, model penulisannya sudah saya sampaikan. Kalau Anda ngambil dari jurnal, model penulisannya sudah saya sampaikan. Ya, kalau di internet, ya. Terus kemudian kalau Anda dapatkan sumber dari apa? Dari proceeding, sudah juga saya sampaikan di situ ya. Jadi saya kira format yang saya coba tawarkan ke Anda itu sudah lengkap. Tuh. Ini semuanya apa? Tujuan saya gitu. Agar Anda ke depan itu tidak susah-susah lagi. Ya, mencari ke sana kemari gitu. Sehingga paling tidak format yang sudah saya tawarkan ke Anda itu bisa dijadikan sebagai referensi di dalam penulisan laporan-laporan terkait dengan bidang tugas Anda semuanya nanti sampai menjadi dokter gigi gitu. Ya. Nah, tentu harus ada penyesuaian-penyesuaiannya gitu. Karena sering saya sampaikan tidak ada cara penulisan yang sempurna, tidak ada cara penulisan yang benar, tidak ada cara penulisan yang baku. Ya, cara penulisan yang berlaku itu biasanya adalah gaya selingkung, ya gaya rumpun ilmu gitu. Ya, mungkin Anda seorang calon dokter gigi, gaya penulisannya tidak mungkin sama dengan orang farmasi. Ya, tidak mungkin sama dengan orang hukum. Tidak mungkin sama dengan orang teknik. Tetapi mirip-mirip sesama kedokteran. Bisa dokter umum, atau bisa yang paling dekat adalah sama-sama dokter gigi gitu. Itu gaya selingkung namanya. Ya. Itu mohon dicermati, kemudian buka lagi format penulisannya seperti apa, tolong diikuti gitu. Ya. Sehingga kalau Anda sudah perbaiki nanti suatu saat saya akan tagih ya. Karena di saya ini kan belum ada. Ya, belum ada ini. Sehingga saya mempunyai hak untuk menagih karena ini adalah bagian dari tugas mata kuliah gitu ya. Saudara, saya kira begitu ya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf mungkin selama saya berinteraksi dengan saudara gitu banyak hal-hal yang kurang berkenan gitu. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan, bagaimana Anda itu agar berdisiplin gitu. Ya, karena Anda itu calon dokter gigi. Yang namanya calon dokter gigi itulah orang yang bertanggung jawab sesuai dengan profesinya terkait dengan nyawa orang. Maka kata kuncinya apa? Disiplin. Ya.
Jadi kata kuncinya disiplin, tidak ada yang lain lagi. Ya, dan hati-hati gitu, Saudara. Nah, oleh karena itu kalau ada hal yang berlebihan ya saya mohon maaf gitu. Karena pertemuan ini kan pertemuan yang sudah ke-15 lah. Ya enggak? Halo, apa suara saya didengar? Terdengar, Pak. Jadi tolong cek ini apa ini pertemuan yang keberapa ini? Baik, Pak. Bentar, Pak. Pertemuan ke-15, Bapak. Oke ya, jadi pertemuan ke-15 berarti tinggal 1 kali pertemuan lagi menunggu ujian akhir semester kan? Karena memang mata kuliah ini kan sudah dirancang 16 kali pertemuan toh. Ya, termasuk ujian tengah semester, ujian akhir semester gitu. Ya. Kalau di kelas B saya minggu yang lalu sudah selesai gitu. Tinggal nunggu ujian akhir semester. Tolong nanti Bapak kabari kapan ujian akhir semesternya akan berlanjut, sehingga nanti bisa saya persiapkan segala sesuatu terkait dengan ujian akhir semester gitu. Saya kira begitu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, mungkin saya keras itu, karena keras seperti tadi ya. Anda tidak boleh main-main karena Anda adalah calon dokter. Tanggung jawab Anda itu tidak sama dengan output perguruan tinggi yang lain, Saudara. Gitu. Baik, Saudara, saya kira begitu yang bisa saya sampaikan. Selamat pagi dan saya mohon izin keluar. Atau ada yang bertanya, saya silakan. Ada yang bertanya? Saya kira sudah cukup ya. Kalau begitu, saya mohon izin. Selamat pagi dan terima kasih. Selamat pagi, Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.